Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Chris Utubesi. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita, yaitu iman yang memberikan kemenangan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, berkati firman Tuhan yang akan hamba taburkan pada pagi hari ini, urapan dan kuasa bagi umat Tuhan yang mendengarkan, bagi hamba yang menyampaikan. Tuhan berkati sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini kami sama-sama diberkati. Berfirmanlah pada kami, nah kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sedang hidup di dalam suatu dunia di mana banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita. Dalam tantangan itu dapat juga melemahkan iman kita di dalamnya. Bahkan lingkungan di mana kita hidup, mungkin di tempat kerja kita, di lingkungan kita, di pendidikan kita, terkadang tidak mendukung iman kita. Sedangkan di sisi lain kita sadar bahwa betapa penting iman dalam diri orang percaya. Kita diselamatkan karena kita diselamatkan karena iman. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berkenan kepada Allah karena iman kita. Ibrani 11 ayat 6, bahkan firman Tuhan menjamin bahwa orang percaya, orang benar, hidup karena percaya. Sekali lagi, orang benar itu hidup karena percaya. Habakuk 2 ayat 4. Kita perlu mengetahui prinsip-prinsip hidup beriman yang dapat memberikan kemenangan, memberikan kekuatan atas setiap masalah yang dipergumulkan, yang diperjuangkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bacaan yang akan kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tapi saya tidak bacakan, nanti di dalamnya ada ayat-ayat itu, nanti kita akan bahaskan satu persatu. Yang pertama yang saya catat bagi kita, yaitu iman yang memberikan kemenangan, yaitu rela menerima keadaan. Iman yang memberikan kemenangan, kita rela menerima keadaan. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di dalam banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Sekali lagi, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Saudaraku yang kekasih, iman yang rela menerima keadaan, situasi apapun yang kita hadapi pada hari ini, kita rest dengan Tuhan, kita sukacita dengan Tuhan, kita bebaskan roh kita, supaya ada satu ketenangan di dalamnya, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuannya Tuhan. Karena semua yang terjadi ada di dalam jangkauannya Tuhan. Matius 6 ayat 25 dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita.
Mungkinkah kita kegoncang oleh ekonomi kita kegoncang oleh karena kita tidak punya pendapatan yang ada di dalam makan minum kita yang menjadi satu persoalan yang terjadi dalam hari-hari ini dengan COVID-19 yang terjadi, membuat kegoncangan yang terjadi bagi iman kita di dalamnya. Tapi saya mau katakan bagi kita bahwa Tuhan mengetahui semua apa yang kita terjadi pada hari ini. Ayub katakan begini dalam Ayub 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jadi setiap hidup kita itu ada di dalam tangannya, dalam tangan Tuhan. Dan napas kehidupan setiap manusia itu ada dalam tangan Tuhan. Berarti hidup kita, napas kita, perjalanan hidup kita, semua yang kita jalankan itu ada dalam tangan Tuhan di dalamnya. Jadi Tuhan mengetahui semua kebutuhan kita pada hari ini. Tinggal kita bagaimana punya hidup dekat dengan Tuhan, kita berkenan kepada Dia di dalamnya. Lalu mengucap syukurlah dalam segala hal atas semua yang kita hadapi di dalam 1 Tesalonika 8 ayat 5 ayat 18 dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam keadaan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang kekasih, mengucap syukur dalam segala hal bukan waktu kita dapat rezeki, bukan pada waktu kita dapat ketenangan di dalam susah, sukar, sulit sekalipun, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka di dalamnya. Allah izinkan bagi kita untuk tetap ada di dalam pengucapan syukur. Berarti waktu kita mengucap syukur, kita menghargai kebesaran Tuhan, kita menghargai kuasa Tuhan yang berlaku berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayub katakan begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, itu perkataan yang luar biasa, iman yang luar biasa yang terjadi. Ayub mengucap syukur, dia mengalami tantangan, dia mengalami persoalan hidup, dia sampai ke dalam tubuh dia pun juga hancur di dalam, tapi dikatakan segala puji dan syukur. Artinya ada pengucapan syukur melihat kebesaran Tuhan di dalamnya. Yang kedua yang saya catat, rela menerima kegagalan di dalamnya. Iman yang memberikan kemenangan, rela untuk menerima kegagalan. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Haleluya. Seorang prajurit dia tidak pusing dengan yang lain, dia tidak memikirkan yang lain, dia pokoknya menyenangkan hati komandannya. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita nggak usah pusing dengan yang lain, kita menyenangkan hati Tuhan. Berarti goncangan surga itu akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Rela menghadapi resiko, rela menghadapi semua resiko yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Ibrani 11:23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan dan oleh orang tuanya, bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ini risiko. Iman yang mengambil risiko di dalam. Kalau mau katakan iman yang nekat, ya nekat di dalamnya. Daniel di dalam dapur api, Sadrak Mesak Abednego, dia katakan, kalau Tuhanku yang bisa menolong, Tuhanku akan melepaskan kami dari dapur api, tapi tidak menyembah patung Tuhanku Raja. Haleluya. Itu risiko yang diambilkan, risiko yang diterima di dalamnya akan terjadi, tetapi iman itulah yang memberikan kemenangan, iman itulah yang memberikan jalan keluar di dalamnya. Penderitaan yang dialami dalam kehidupan kita, Kristus juga menjadi teladan bagi kita. Jadi saudaraku yang kekasih, hari-hari ini belajar untuk kita tetap beriman kepada Tuhan dengan sungguh. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, memberkati umat Tuhan di mana saja berada pada hari ini. Urapan dan kuasa Allah terjadi bagi mereka. Jaga lindungi mereka dengan sungguh. Berkati mereka. Bukakan semua pintu-pintu berkat, pintu-pintu rezeki bagi umat Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Dan Tuhan memberkati perjalanan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap maju, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.